ternyata suami itu tidak melakukan kesepakatan syaratnya itu yang terjadi sebelum akad pernikahan, maka sang istri boleh mengajukan pisah kepada hakim. Cuman karena sang suaminya tidak melakukan syarat yang telah dibangun, disepakati oleh pasangannya sebelum akad. Itu artinya sahihun lazim. Lazim itu artinya wajib dilakukan oleh si suami. Kalau tidak dilakukan, maka sang istri boleh meminta al-fasakh. Al-fasakh, minta selesai. Hakim, ya hakim, saya minta selesai dari suami. Kenapa? Saya sudah membangun syarat sebelum akad, kemudian suami saya tidak melakukannya, maka saya datang untuk diceraikan. Itu sah. Gitu. Kemudian atau dia meminta untuk tidak dipindahkan, dibawa keluar dari negaranya. Saya ada orang Indonesia, saya tidak mau dibawa menikah dengan misalnya siapa, orang Amerika lah gitu, orang Eropa dan seterusnya. Saya nggak mau dibawa keluar ke sana. Setuju nggak? Setuju. Sudah, maka tidak boleh dibawa. Itu harus lazim, harus dilakukan. Kemudian dan termasuk yang diperbolehkan juga oleh sebagian ulama, yaitu di mana sang istri sebelum akad nih ya, sebelum akad pernikahan, syaratnya engkau tidak boleh menikah lebih dari saya. Itu termasuk syarat yang diperbolehkan. Tapi tidak diperbolehkan oleh mazhab negeri kita. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah itu syarat yang makruh, kata Imam Syafi'i. Sekarang para suami yang ketawa nih tadi yang ketawa ibu-ibu sekarang. Yang penting sebagian ulama mengatakan boleh, syarat itu sah. Jika sang istri mensyaratkan, kamu kalau mau menikah denganku tidak boleh menikah dengan yang lain, cukup satu dengan saya saja. Kalau saya sudah meninggal maka baru boleh. Sah sang istri menghadirkan syarat yang seperti itu. Jika sang suami deal, sudah. Tidak boleh lagi dia menikah. Apapun ceritanya, enggak boleh. Al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang telah disepakatinya. Tidak boleh. Jika itu terjadi, dia berdosa. Suami itu berdosa, melanggar kesepakatan tadi. Kemudian sang istri boleh meminta ke hakim untuk dipisahkan karena sang suaminya melanggar kesepakatan yang telah dibangun sebelum akad. Tapi kalau persyaratan itu datang setelah akad, sudah, Mas, saya pokoknya nggak mau engkau nikah lagi. Kumaha itu kan udah akad ini mah, nggak bisa tuh kan, ilmunya harus sebelum akad ya, kayak gitu maneng. Pokoknya kumaha ya embung orang mah misalnya, iya tuh kumaha tuh menang atuh ieu mah. Pan udah akad ieu mah gitu kan. Jadi itu berlakunya saat sebelum akad. Kalau persyaratan itu muncul setelah akad, harus disepakati oleh dua pihak. Suami sepakat, jalan. Pasangan tidak sepakat, tidak boleh. Karena itu sebelum sesudah akad. Gitu teman-teman. Maka lazim itu wajib dilakukan gitu. Jadi seperti kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ada seorang rajulan, seorang laki-laki, tazawwaja imra'atan. Kemudian syarata laha daraha, thumma arada naqlaha fa khasamuhu ila Umar. Jadi seorang laki-laki nikah sama seorang perempuan di zaman Umar. Seorang wanita itu memberikan syarat untuk tidak dipindahkan dari rumahnya. Tsumma arada naqlaha. Kemudian suami itu menginginkan untuk memindahkan istrinya dari rumahnya itu, ikut sama suaminya gitu. Padahal syarat sebelumnya jangan dikeluarkan. Tapi laki-laki itu meminta agar istrinya keluar masuk ke rumah yang baru dan seterusnya. Kemudian saudara kabilah istrinya datang kepada Umar mukhasamah, minta keadilan. Kemudian kata Umar, laha syartuha. Baginya syaratnya, artinya wanita itu berhak memegang syaratnya ini. Tidak boleh artinya wanita itu dikeluarkan karena syaratnya sudah seperti itu. Faqala rajul, kemudian suami itu bilang, kalau begitu wahai Umar, istri-istri kita bisa menceraikan kita semua kalau begitu dikasih hak untuk hal seperti itu. Kata Umar,
Faqala Umar muqati'ul huquq inda syurut. Jadi kata sang suami saat Umar bilang, kau harus tepati syarat tadi itu. Wanita itu berhak mendapatkan syaratnya. Kata laki-laki, kata si suami itu, kalau begitu para istri akan menceraikan kita semua kalau begitu ya Umar. Jadi keputusan bukan di suami, maksudnya si laki-laki ini gitu. Kata Umar, muqati'ul huquq, orang yang mau membatalkan hak inda syurut, harus saat sedang persyaratan itu terjadi. Kalau Anda sebenarnya ingin mengeluarkannya dari rumah orang tuanya, saat di awal syarat Anda bilang tidak setuju. Jangan sampai ketika Anda sudah setuju di awal syarat, kemudian akhirnya Anda ingin membatalkan syarat, itu nggak bisa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun syarat yang fasid itu syarat yang lazim. Syarat yang sahih, benar dan lazim harus dilakukan. Yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir, adapun syarat yang fasid, yang rusak gitu ya. Syarat yang rusak dia ada dua macam. Dia ada dua macam. Yang pertama, syarat yang rusak itu bisa membatalkan akad. Syaratnya rusak dan bisa membatalkan akad. Syarat yang seperti apa? Syarat yang dianggap rusak dan bisa membatalkan akad. Yang pertama adalah asyighar. Nikah asyighar. Nikah asyighar itu adalah saya wali wanita misalnya, kemudian itu juga ada wali laki-laki. Saya bilang, enggak, saya nikah gini. Saya nikahkan anak ini dengan Anda dengan syarat engkau menikahkan diriku dengan salah satu keluargamu. Nikah syighar. Saya nikahkan Anda dengan putri saya, syaratnya engkau nikahkan salah satu keluargamu dengan diriku. Atau pengertian yang kedua, modelnya seperti itu dengan tambahan, kalau itu terjadi Anda nggak perlu bayar mahar keluarga perempuanku ini. Itu nikah syighar. Syaratnya rusak dan membatalkan akad pernikahan jika itu terjadi. Dapat nggak kira-kira teman-teman? Abu Abdillah, saya bilang ke Abu Abdillah, Pak, mau nggak saya nikahkan dengan saudari perempuan saya ini? Mau dong. Syaratnya apa? Syaratnya kata Abu Abdillah, nikahkan juga dengan saudari, nikahkan aku dengan saudarimu. Kau mau nikah, saya nikahin dengan saudara saya, tapi nikahin saya juga dengan saudaramu. Itu syarat fasid, syarat yang rusak dan membatalkan akad. Akadnya batal tuh. Kalau terjadi pernikahan, kata Abu Abdillah, deal menikah dengan saudari perempuan, saya menikah dengan saudara, itu akadnya batal. Namanya nikah syighar. Bukan sin, bukan sighar, tapi syighar. Atau tambahan yang keduanya, kalau itu terjadi Abu Abdillah, maka engkau menikah dengan saudariku tidak perlu dengan mahar. Maharnya engkau menikahkan diriku dengan saudaramu. Itu syarat yang fasid dan membatalkan akad. Fasid itu rusak, syaratnya rusak. Model yang kedua, al-muhallil. Syarat yang fasid dan membatalkan akad. Nikah muhallil. Nikah muhallil itu adalah dia yang sudah cerai 3 kali. Cerai pertama rujuk, cerai kedua rujuk. Cerai ketiga artinya dia tidak boleh lagi kembali, kan nggak boleh nyatu lagi tuh. Bainunah al-kubro, tidak boleh nyatu lagi. Sampai akhirnya keduanya, yang satu menikah dengan yang ini, yang satu menikah dengan yang lain. Kemudian saat cerai baru dia boleh bergabung lagi. Muhallil itu ada 2 orang nih, udah cerai 3 kali, otomatis dia harus dipisah dong, kan gitu ya. Baru boleh nyatu lagi kalau si suami menikah dengan wanita lain, kemudian cerai, si istri ini menikah dengan suami lain, kemudian cerai,
maka baru boleh gabung lagi. Muhalil itu adalah, aduh neng kumaha ya orang geus cerai 3 kali meureunna ieu teh, teu bisa balik lagi. Kumaha tuh? Ya udah, sekarang gini saja deh. Saya akan pura-pura menikah. Bener, tapi menikahnya beneran. Saya akan menikah dengan wanita ini, engkau menikah dengan wanita itu. Setelah akad selesai tiba, alasan apa sampai akhirnya terjadi perceraian? Saat kita sudah cerai berdua dengan pasangan-pasangan baru itu, kita bisa gabung lagi. Nikah muhalil. Itu syarat yang fasid dan membatalkan akad pernikahannya jika terjadi. Kata Rasulullah SAW, kalau dia ingin menikah lagi dengan orang lain, dia harus merasakan malam pertamanya dulu. Baru bisa dianggap tidak muhalil. Tapi kalau kalimatnya, ya udah, pokoknya harus merasakan malam pertama dulu, dia rasakan aja dulu malam pertama, besok setelah bikin perkara kemudian cerai, itu pun disebut dengan muhalil. Alasan saja untuk menghindari syariat sebenarnya ya biar tidak terlihat ini, ya gitu seterusnya. Itu nikah muhalil syarat fasid. Maksudnya syarat fasid itu syarat ini kita akan nikah lagi, syaratnya itu nikah dulu ini, nikah dulu itu, rasakan malam pertama, baru kita kembali lagi kemudian melanjutkan pernikahan. Itu syarat yang fasid dan membatalkan akadnya kalau jika itu terjadi. Yang ketiga adalah mut'ah. Mut'ah, nikah yang sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi dia mut'ah itu nikah dengan mahar dengan waktu tertentu. Saya menikah denganmu, nih maharnya sebulan saja. Itu mut'ah yang diharamkan. Dan yang meriwayatkan hadis pengharaman mut'ah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, orang-orang Syiah. Katanya menuhankan Ali. Ini Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan nikah mut'ah itu haram. Kenapa Anda tidak mengambil riwayat Imam Ali? Mereka Syiah gitu. Itu mut'ah haram. Gitu. Dan itu yang pertama, fasid, rusak, membatalkan akad. Ada 3, syighar, muhalil, mut'ah. Yang kedua, dia fasid tapi tidak membatalkan akad. Fasid tidak membatalkan akad. Tidak membatalkan akad, tapi syaratnya batal. Jadi yang model kedua ini, dia fasid, tidak membatalkan akad, tapi syaratnya batal, tidak boleh dilakukan. Apa itu? Seperti misalkan syarat wanita itu minta dinikahi. Oke, kalau gitu syaratnya saya nggak akan beri nafkah Anda. Syaratnya rusak. Tapi jika terjadi pernikahan, sah pernikahannya, tapi syaratnya itu batal. Dia harus batalkan syaratnya itu dan harus menafkahi istrinya. Gitu. Kemudian contoh, aw an yuqsima laha aqal min darratiha. Bang, mau nikah lagi bukan sama yang kedua? Gitu misalnya, dia mensyarati pokoknya kalau saya mau jadi yang kedua, istrimu yang pertama itu nafkahnya harus lebih kecil dari saya. Syaratnya rusak, tapi jika terjadi pernikahan sah, tapi syaratnya itu wajib dibatalkan. Nggak bisa itu berbuat zalim. Gitu. Kemudian, nah itu saja mungkin syaratnya rusak, tapi tidak membatalkan akad, tapi syaratnya wajib dibatalkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Pertemuan berikutnya kita akan bahas wajib-wajib sholat dan sunnah-sunnah sholat, gitu ya. Apa saja, dan fikih keluarga tentang bab aib-aib pernikahan yang dengannya boleh membatalkan pernikahan, dan juga pembahasan tentang mahar. Tentang mahar harus seperti apa? Mahar itu bolehkah selain uang? Bolehkah maharnya itu dengan bacaan ayat Al-Quran? Bolehkah maharnya itu dengan baca basmalah? Bolehkah maharnya itu dengan setoran hafalan Quran surat Ar-Rahman? Sebagaimana yang biasa terjadi di media sosial. Insya Allah di pertemuan berikutnya biiznillah azza wajalla.
Mari sama-sama kita cukupkan majlis kita dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang memiliki pertanyaan silakan japri saja. Nanti kita jawab pertanyaannya di forward di grup beserta jawabannya tanpa harus menyebutkan siapa yang bertanya gitu. Itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.